Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fatullah, mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dengan nomor induk mahasiswa 060611424901. Ini Rizky mau jelasin tentang model pembelajaran praktik. Jadi teman-teman langsung aja stay tune dan saksikan video dari Rizky. Model pembelajaran praktik. Jadi simpelnya praktik itu adalah model pembelajaran yang menggunakan teori namun lebih ditekankan untuk melaksanakan secara langsung atau secara praktik di lapangan. Nah, jadi teman-teman, khususnya model pembelajaran ini lebih ditekankan pada pembelajaran olahraga. Karena jika kita belajar olahraga melalui teori saja itu sangat tidak cukup. Maka dibutuhkan dengan adanya praktik. Nah, tidak hanya itu, dengan model pembelajaran praktik, siswa akan lebih menangkap serta siswa akan belajar dengan cara bagaimana mereka mendapatkan problem solving atau pemecahan masalah. Nah, teman-teman, menurut Rizky sendiri, itu ada dua komponen utama yang harus kita perhatikan pada saat model pembelajaran praktik. Yang pertama, kita harus memperhatikan sarana, dan yang kedua, kita harus memperhatikan prasarana. Dengan demikian, jika kita memperhatikan kedua hal tersebut, maka metode pembelajaran praktik akan sangat mudah kita lalui. Komponen tersebut haruslah berjalan dengan seiringan atau seimbang. Jika kita hanya memperhatikan sarana saja dan tidak memperhatikan prasarana, maka itu akan berdampak negatif bagi peserta didik. Namun jika kita memperhatikan keduanya, maka itu akan menjadi suatu jalan yang tolak ukurnya sangat baik untuk pembelajaran kita. Oleh karena itu, bagaimana sih cara mengajar siswa dengan metode praktik? Nah, langsung aja nih kita tonton video ini. Ini Rizky mau jelasin tentang bela diri yang berasal dari Korea Selatan, yaitu bela diri Taekwondo yang terdiri dari 3 huruf Korea, Tae, Kwon, dan Do, yang berarti kaki, tangan, dan seni. Lalu bagaimana menerapkan model pembelajaran praktik di bela diri Taekwondo? Berikut video dan penjelasannya. Nah, sebelum memulai latihan, ada baiknya kita melaksanakan pemanasan terlebih dahulu. Yuk, kita pemanasan. Nah, jadi teman-teman, pemanasan ini berguna agar kita terhindar dari cedera. Dimulai dari kepala, kemudian lanjut ke bahu, setelah itu ke otot pinggang, dan yang terakhir ke otot bagian kaki. For our information juga nih teman-teman, pemanasan sebelum olahraga itu dapat mengurangi resiko cedera, meningkatkan kelenturan, serta menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dan juga dapat mengurangi nyeri otot nih teman-teman. Pemanasan sendiri merupakan suatu rangkaian gerakan yang dilakukan sebelum olahraga untuk mempersiapkan tubuh melakukan aktivitas fisik. Oke, berdiri semuanya. Nah, jadi itu dia pemanasan yang kita lakukan sebelum latihan. Tapi ada satu catatan lagi yang belum kita lakukan, yaitu pemanasan dengan gerakan agar lebih leluasa untuk melakukan teknik yang akan kita praktikkan hari ini. Nah, jadi gerakan ini dilakukan berguna untuk melatih kelenturan tubuh sebelum memulai latihan praktik yang akan kita lakukan hari ini. Gerakan ini juga difokuskan pada otot pinggang, otot kaki, serta otot tangan agar kita lebih leluasa dalam melaksanakan pukulan, tendangan, serta tangkisan. Oke, bagaimana gerakannya? Langsung aja tonton videonya. Nah, pada bagian ini kita menggunakan jumping jack sebagai olahraga atau pemanasan yang dilakukan dengan menggerakkan seluruh bagian tubuh termasuk tubuh bagian bawah, tubuh bagian atas, dan otot perut. Dengan demikian, rutin melakukan jumping jack dapat membantu peningkatan kekuatan otot. Setelah melakukan jumping jack, tentunya siswa disuruh untuk melakukan jogging atau lari kecil guna meningkatkan kapasitas paru-paru serta kebugaran kardiovaskular yang sangat sempurna. Nah, selanjutnya itu ada gerakan lari angkat paha yang digunakan untuk melatih kekuatan otot paha dan melatih daya tahan. Nah, itu dia tadi pemanasan yang sudah kita lakuin. Selanjutnya, Rizky mau jelasin ke anak-anak murid Rizky itu tentang Goryeo Chagi atau tendangan yang familiar di Taekwondo. Nah, gimana tendangannya? Mungkin akan dipraktekkan di metode pembelajaran praktik bela diri Taekwondo. Saya curi. Nah, boleh semuanya kasih perhatian ke Sabun sebentar, karena Sabun menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang
Coba kita praktekin sama-sama. Oke, coba ambil kiri kiri. Oke, semuanya kalau sama instruksi 1, angkat 1 ini, turunkan dulu ke depan. Paham? Nah, semuanya silakan pada posisi seperti ini. Tidak perlu lompat ya, karena kita mau belajar. Jadi step pertama, sabuk kasih instruksi. 1. Oke, turunkan, turun. Nah, gitu Bang. Setelah memberikan instruksi sekaligus contoh, tentunya kita dan siswa-siswa yang sedang mempelajari teknik ini haruslah mentaati beberapa rule atau peraturan dari teknik dasar yang ada pada taekwondo. Salah satunya itu adalah mengangkat kaki, kemudian mengambil gerakan dari samping dalam gerakan Dolyo Chagi sebelum melontarkan tendangan tersebut. Dalam metode pengajaran, tentunya ada baiknya juga kita menjelaskan yang mana yang benar dan yang mana yang salah, guna ketidaksalahpahaman dalam mempelajari teknik dasar tendangan ini. Tadi sedikit pembelajaran dasar mengenai tendangan Dolyo Chagi. Selanjutnya kita akan menggunakan target atau chimpet sebagai sasaran untuk elastisitas tendangan. Boleh langsung aja kita cek videonya. Oke, selanjutnya kita bakal menggunakan chimpet atau sasaran untuk mengetahui jangkauan atau jarak dari tendangan yang kita pelajari tadi. Nah, boleh yang cowok biarin aja. Kiri. Tidak tertendang di chimpet tersebut. Oke, boleh. Balasan pertama, siap, lepas. Setelah memberikan instruksi, ada baiknya kita memperhatikan gerak-gerik yang dilakukan oleh siswa-siswi guna memperlihatkan teknik yang baik dan mengkoreksi teknik serta mengevaluasi teknik yang sudah diajarkan. Tendangan Dolyo Chagi sendiri menggunakan punggung kaki dengan mengangkat kaki kanan sambil tekuk lutut hingga membentuk sudut 90 derajat, kemudian memutar perlahan ke arah samping dengan memutar telapak kaki 45 derajat sehingga pinggang ikut memutar dan gerakan pun terjadi dengan sangat leluasa. Nah, itu dia latihan kita pada hari ini tentang tendangan yang ada di dalam taekwondo, yaitu Dolyo Chagi. Selanjutnya kita akan melakukan pendinginan sebagai titik recovery atau peredangan otot agar tidak terjadi cedera yang tidak diinginkan. Pendinginan atau cooling down adalah gerakan penutup yang dilakukan setelah berolahraga untuk mengembalikan kondisi tubuh ke normal secara bertahap. Manfaat dari pendinginan sendiri yang pertama adalah mengembalikan detak jantung, mengurangi kelelahan otot, mengurangi resiko cedera, serta meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang dari gerak sendi. Selanjutnya adalah sesi penutupan latihan yang dimana kita membaca doa lalu memberikan kepenghormatan terhadap instruktur atau pelatih yang disebut dengan sabem.